Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jihan Maharani dengan NIM 0801 1182 0250 14. Dari kelompok 4 dengan anggota Nyai Audi Filza Daniela dengan NIM 08 01 1182 0250 02. Selanjutnya Umul Fahmi Nur Laila dengan NIM 01 0801 1182 02 50 04. Kemudian Aulia Ayu Fardila dengan NIM 0801 1282 02 50 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan lanjar metode lelaran Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau disebut juga dengan SPL, mempunyai ukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Metode lelaran Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan cara iterasi pada solusi persamaan tak linier. Suatu sistem persamaan linier terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linier dalam sejumlah berhingga variabel. Menyelesaikan suatu sistem persamaan linier adalah mencari nilai-nilai variabel yang belum dikenali yang memenuhi semua persamaan linier yang diberikan. Rumus iterasi untuk hampiran ke K pada iterasi Gauss-Seidel adalah sebagai berikut. Untuk I 1, 2 hingga N dan K 1, 2, 3 seterusnya mengikuti N. Berikut ini adalah rumusnya. Kemudian terdapat dua jenis pemberhentian dalam prosedur pemrograman sistem persamaan linear dengan metode lelaran Gauss-Seidel, yaitu berdasarkan besarnya galat dan banyaknya iterasi. Algoritma program yang pertama itu definisikan ordo matriks. Tentukan nilai matriks A sebagai matriks nilai X dan matriks B untuk nilai Y. Kemudian tentukan XN atau tebakan awal. Hitung nilai tebakan, hitung nilai selanjutnya dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu sebagai berikut. Nilai XI terakhir merupakan hasil dari persamaan, hasil dari angka persamaan diperoleh. Kemudian perhitungan manual dan implementasi program. Yang pertama itu memasukkan file header yang digunakan untuk program dan mendeklarasikan variabel serta membuat output. Berikut ini adalah fungsinya. Kemudian di bagian ini menentukan nilai ordo matriks. Digunakan persamaan ordo 4 kali 4 dengan persamaan berikut ini. 8A min 9B plus C min 8D sama dengan min 22. 2A plus 4B plus 2C plus 4D sama dengan 34. Min 2A plus 6B min 3C plus 8D sama dengan 15. Min 2A plus 3B min C plus 2D sama dengan 4. Nilai ordo matriks akan dimasukkan ke dalam variabel N, dan koefisien dari setiap persamaan dimasukkan ke dalam matriks AN, dan nilai Y dimasukkan ke dalam matriks P, N. Berikut ini adalah programnya. Selanjutnya akan diinput nilai awal atau tebakan awal. A0, B0 sama dengan 1. A0 sama dengan 0, B0 sama dengan 1, C0 sama dengan 1, dan D0 sama dengan 0. Kemudian terdapat bagian memilih jenis pemberhentian berdasarkan besarnya galat atau banyaknya iterasi. Pada persamaan ini, galat yang akan diinput dengan nilai sebesar 0,0001 atau 10 pangkat minima dengan iterasi sebanyak 10. Iterasi maksimal sebanyak 10. Berikutnya ada programnya. Dengan metode Gauss-Seidel, hasil yang didapat adalah A K plus 1 sama dengan min 22 plus 9BK min CK
plus 8DK dibagi 8. BK plus 1 sama dengan 34 plus 2AK plus 1 min 2CK min 4DK dibagi 4. CK plus 1 15 tambah 2A K plus 1 min 6DK plus 1 min 8DK sama dengan dibagi min 3. DK plus 1 sama dengan 4 plus 2AK plus 1 min 3BK plus 1 plus 3 plus CK plus 1 dibagi 2. Maka lelaran yang dapat adalah untuk iterasi pertama dengan mensubstitusikan nilai tebakan awal didapat hasil min 1,75, kemudian untuk BK plus 1 didapat hasil 8,875, kemudian CK plus 1 sama dengan 13,91667, kemudian DK plus 1 sama dengan min 6,10417. Kemudian diulangi langkah seterusnya hingga berhenti pada iterasi kelima. Kemudian akan didapat tabel iterasi berikut ini. Berikut ini pilihan menu untuk mengulang program atau berhenti, serta pilihan lanjutan jika mengulang, yaitu mengulang dengan matriks yang sama atau memasukkan matriks yang baru. Jadi ada dua pilihan di sini. Jika ingin menggunakan matriks yang sama yang telah digunakan sebelumnya, pilih ya, dan kalau tidak, pilih tidak untuk memasukkan matriks yang baru. Berikutnya adalah programnya. Kemudian selanjutnya akan dicoba pada programnya, perhitungan pada program. Yang pertama akan dicoba ordo 4x4. Kita run dulu programnya. Kita masukkan matriks N kali N. Di sini kita akan menggunakan ordo 4x4, jadi kita memasukkan nilai 4. Kemudian persamaan matriks A. Kemudian memasukkan persamaan matriks B. Kemudian di sini akan didapatkan matriks awal. Kemudian kita memasukkan nilai dugaan. Itu untuk yang pertama 0, 1, 1, dan 0. Untuk pilihan berhenti akan dipilih jumlah iterasi pada persamaan ini. Jumlah iterasi maksimal yang dimasukkan adalah 10. Kemudian dengan iterasi maksimal sebanyak 10 akan didapat hasil berikut ini.
hasil iterasi divergen. Kemudian kita akan melihat hasil berdasarkan software aplikasi. Dapat dilihat hasil di sini menyatakan persamaan bersifat divergen. Kemudian iterasi berhenti pada iterasi ketiga. Kita lihat pada nilai iterasi ketiga ini nilainya adalah X1 yang untuk nilai X1 min 6,2, 27,10, 18,63, kemudian min 35,55. Akan kita bandingkan nilai dengan nilai yang telah kita dapatkan pada program. Nilai yang kita dapatkan pada program pada iterasi ketiga adalah min 6,2, 27,108, 18,63, kemudian min 35,55. Ini 3,551. Hasilnya sama dengan yang telah kita dapatkan pada software aplikasi berikut ini. Kemudian kita akan lihat kembali hasil iterasi yang telah didapatkan pada perhitungan manual. Pada perhitungan manual di iterasi ketiga nilainya sama, yaitu min 6,2, 27,10 atau 27,108, 18,631, kemudian min 35,551 jika dibulatkan. Maka hasilnya sama. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba persamaan dengan order matrik yang sama, yaitu 4 kali 4. Akan tetapi nilai yang dimasukkan nilai dengan angka yang besar. Kita akan melihat apakah program akan menjalankan hasil yang sama. Kemudian kita tekan enter, akan didapat matriks awal. Kemudian kita akan memasukkan nilai tebakan. Kali ini saya akan menggunakan gelar sebagai pemberhentian. Kita masukkan nilainya, kita pilih gelar. Kemudian kita masukkan epsilon, yaitu 0,00001 atau 10 pangkat minimum. Hasil yang didapatkan yaitu iterasi divergen. Kemudian kita akan mengecek juga hasil software aplikasinya. Persamaan yang didapat
sama, yaitu persamaan bersifat divergen. Kemudian kita akan membandingkan nilainya. Di sini di iterasi ketiga atau iterasi terakhir yang didapat pada software aplikasi, dan akhirnya yaitu min 16,46, min 51,53, min 1, untuk yang C 1,297 dan kemudian 133,31. Kemudian kita lihat pada programnya. Pada iterasi ketiga, min 16,46, min 51,53, 1,297, dan X4-nya 133,31. Maka dapat dikatakan hasilnya sama. Hasil iterasi juga sama-sama bersifat divergen. Kemudian kita akan coba lagi persamaan, kali ini yaitu persamaan dengan ordo matriks 8 kali 8. 8 kali 8, kemudian di sini ini persamaan A, dan ini untuk persamaan B. Kita tekan enter, akan didapat matriks awal berikut ini, kemudian kita akan memasukkan nilai tebakan untuk persamaan ini. Kemudian akan dipilih berhenti berdasarkan galak, dan masukkan epsilon. Ini kali ini akan nilai epsilon yang berbeda. Kemudian akan didapat hasil akhir berikut ini. Kita lihat kembali pada hasil software aplikasi untuk membandingkan. Kemudian kita lihat di sini nilainya itu 0,724, 1,269, X3 1,341, 1 untuk X5, X4 1,659, kemudian 1651, 2,461, 1,6135, 1,02091. Kemudian akan kita lihat pada perhitungan program apakah nilai SL itu sama. Kita pindahkan dulu. Untuk lebih jelas kita pindahkan dulu. Dapat dilihat hasil akhir yang sama, yaitu untuk X1 0,7240063, 0,272406, kemudian X2 1,269, kemudian X3 1341, kemudian X4 1659, kemudian X5 16515, dan X6 2,461, X7 1,6135, dan X8 1,0291. Hasilnya sama. Hasilnya dapat dilihat di sini sama pada iterasi terakhir. Untuk nilai akhirnya didapatkan hasil yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada baik itu menggunakan perhitungan manual dan perhitungan program maupun perhitungan aplikasi, persamaan apapun yang digunakan dan ordo matriks yang digunakan
Nilai hasil yang didapatkan pada ketiga cara tersebut akan sama. Eh, untuk untuk presentasi dari saya itu saja. Jika ada kesalahan, saya ucapkan mm, maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.